Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai pagi ini, di minggu pagi ini dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis asik nih embun-embunnya. Enak banget ini. Kopinya dari ini, dari kebetulan kaosnya dipakai. Kebetulan kaosnya dipakai nih. Penyu K kopi. Jadi ini ada penyuka kopi, orang yang suka kopi, tapi bisa juga penyu. Penyu itu K kopi kepada kopi. Ini Kang Ahmad kopinya garutan, makanya ini tulisannya di sini juga Garut kopi ya dengan ejaan lama. Garut kopi. Enak ya kopinya. Um, mm, mm. Eh, eh, ini adalah diproses secara natural kopinya. Atur nuhun Kang Ahmad, terima kasih Kang Ahmad. Kita bahas minggu pagi ini harusnya saya tadi buat sesi go play ya, tapi saya nggak siap ya karena persiapannya harus butuh waktu yang agak lama supaya mantap ya. Jadi eh, saya lakukan minggu depan deh ya. Atau mungkin hari lain ya. Ini karena perkuliahan sudah selesai nih. Sekarang waktunya saya menilai tugas-tugas mahasiswa. Jadi ini adalah waktu saya menilai tugas-tugas mahasiswa. Saya akan bahas tentang terkait dengan tugas-tugas mahasiswa segala macam penelitian terkait dengan blockchain dan e-voting. Rame ini sekarang lagi dibahas e-voting, blockchain dan seterusnya. Jadi keterlibatan saya dengan voting Indonesia ya di KPU itu tahun 1999. Jadi 1999 itu berarti berapa tahun yang lalu ya? Sekarang tahun 2022, berarti 23 tahun yang lalu saya terlibat di pemilihan umum Indonesia. Waktu itu kebetulan saya di-hire oleh UNDP untuk mensecurekan KPU. Jadi KPU waktu itu sistemnya sudah menggunakan komputer. Mungkin banyak orang yang tidak tahu ya bahwa pemilu menggunakan komputer di Indonesia sebagai alat untuk melakukan pencatatan dan penghitungan itu sudah dimulai lama tahun 1999 tahun 1999. Jadi 23 tahun yang lalu sudah dilakukan gitu ya. Di belakangnya itu menggunakan AS400, front end-nya menggunakan IIS Windows, front end-nya lagi kami waktu itu mensecurekannya tambahkan Linux, Debian base. Kemudian jaringannya menggunakan jaringan Haji, Cisco Haj ya, karena waktu itu menggunakan jaringan di perbankan. Nah, itu bisa kita bahas ceritanya, sejarahnya oke lah ya, seru. Kemudian webnya ditampilkan di internet, itu adalah pertama kali mungkin ya hasil ditampilkan secara internet. Lumayan seru, ceritanya banyak sekali, di belakang layarnya banyak. Ini lucu ya, itu pengalaman saya. Pak Andika, Pak Maman, Garin, Johar, Marcel, Bu Ai gitu ya. Wah, itu pokoknya zaman-zaman seru zaman jahil ya. Itu zaman saya masih lebih muda. Nggak muda juga sih, lebih muda ya mengelola sistem AI. Itu seru tuh. Gimana kami menangani jumlah request yang banyak ya. Terus kemudian gimana di tengah jalan ada security hole di IIS dan seterusnya. But the show must go on. Jadi itu kan kalau kita bicara incident handling, gimana kita menanganinya, banyak cerita-cerita yang seru yang akan saya bahas di lain kesempatan. Nah, sejak saat itu saya juga banyak meneliti tentang voting ya, electronic voting. Saya sebagai dosen di ITB sudah banyak membina mahasiswa yang meneliti tentang electronic voting. Waktu itu dengan Pak Kuspriyanto, yang sekarang Pak Kus sudah pensiun ya, Pak Kuspriyanto membimbing banyak mahasiswa yang terkait dengan electronic voting. Kalau hanya S2 saya langsung membimbing, tapi kalau yang S3 promotornya biasanya Pak Kuspriyanto. Cerita sedikit dulu ya tentang electronic voting dan blockchain ya. Nanti kita bicara ke belakangnya blockchain, tapi ini ada macam-macam ya, electronic voting dan blockchain. Ada keengganan untuk melakukan electronic voting karena orang tidak paham terhadap teknologinya gitu ya. Takut. Sama dengan orang takut dulu ya, menggunakan ATM juga takut ya. Dulu ketika ATM ada, orang takut. Kenapa?
Bayangin, coba kebayangin nih orang tua ya, bayangin nenek kakek Anda atau ibu bapak Anda yang udah tua ya. Satu saat pergi ke bank, Bu, ini kita buat layanan baru ATM. Wah, apa itu Mas? Gitu. Layanannya bisa ini, Ibu bisa mengambil uang di mana saja. Jadi akun Ibu bisa dibuka di mana saja. Wah, jadi saya ini yang di Bandung akunnya bisa dibuka di Surabaya. Wih, bisa Bu. Gitu. Wah, malah takut ya. Wah, jangan-jangan nanti kalau ada orang ngambil uang saya di Surabaya gimana? Nggak bisa Bu, kan ada kartu ATM-nya, ada PIN-nya. Kalau kartu ATM-nya nanti dipalsukan gimana? Wah, kalau dan seterusnya, takut itu. Jadi seingat saya itu ada butuh waktu lebih dari 1 tahun ya untuk melakukan edukasi masyarakat bahwa ATM itu aman. Sekarang malah orang-orang pakainya ATM dan bagian kehidupan kita sehari-hari. Adakah fraudnya? Ada tentu saja, tetapi itu ukurannya kecil dibandingkan jumlah transaksi yang gede. Jadi delivery channel yang terbaik di Indonesia sekarang masih ATM. Nah kemudian sekarang dikalahkan dengan mobile banking, internet banking. Ah itu juga sama, takut orang. Wah, internet banking ada fraudnya segala macam, mobile banking ada fraudnya, sama gitu ya. Demikian pula kalau kita bicara tentang electronic voting ya, karena ketidaktahuan tadi ya, electronic voting itu dari segi prinsipalnya dulu. Electronic voting tentu saja tidak harus blockchain, bahkan banyak yang electronic votingnya tidak menggunakan blockchain. Di Amerika juga electronic voting juga tidak terlalu berhasil gitu ya, dia terlalu berhasil. Kalau di Indonesia menurut saya lebih berhasil. Itu sama seperti bahwa sesuatu di Amerika tidak berhasil itu bukan berarti ukuran ya. Sebagai contoh mobile phone ya, handphone. Handphone itu di Indonesia jauh lebih sukses di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika ada landline, fixed line atau jaringan telepon itu ada di mana-mana. Sehingga dulu ketika orang mau beli mobile phone ya, handphone gitu, ngapain punya handphone? Kan di rumah udah ada telepon. Di jalan ada telepon, di kantor ada telepon, di kampus ada telepon, di kos-kosan ada telepon, di dorm, di asrama ada telepon. Jadi kalau di North America tuh di mana-mana ada telepon. Saya juga dulu kalau masuk ke asrama gitu, masuk asrama tuh di dalamnya udah colokan telepon, tinggal lapor saya asrama nomor segini, ruangan ini, namanya siapa, ID saya ini, langsung kasih nomor teleponnya ada, jeglek nyala gitu aja. Nanti saya pindah kemana, nomor teleponnya saya bawa kemana, saya pindah ke sana, nomor teleponnya pindah aja gitu ya. Karena ada wire tersebut, maka tidak ada insentif untuk melonjak ke mobile phone. Sementara di Indonesia kenapa? Di Indonesia susah dulu ya, fix ngambil jaringan telepon itu ya, dulu pasang telepon itu bisa nunggu 6 bulan, 3 tahun, 5 tahun gitu ya untuk dapat jaringan telepon. Maka begitu ada handphone, mobile phone, loncat langsung solution. Itu solution yang diinginkan oleh banyak orang. Hari ini kering langsung ya. Istilahnya gitu ya, hari ini buka nomor kering langsung. Kalau dulu enggak, keringnya 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun gitu ya. Itulah sebabnya ya, electronic voting di Indonesia bisa jauh lebih berhasil daripada di Amerika. Di Amerika dalam bayangan mereka tuh kalau electronic voting itu menggunakan mesin kayak mesin ATM ya. Ada mesin-mesinnya, nah itu, dan mesinnya tuh nantinya takutnya ditipu di ini ya. Segala macam. Kalau Indonesia nggak, mungkin larinya bukan ke arah mesin ATM ya. Karena bayangkan ya, logistik untuk melakukan voting di Indonesia, voting di Indonesia tuh luar biasa susahnya logistiknya. Kenapa? Karena Indonesia tuh tersebar luas, tentu saja daerah-daerahnya ada yang belum terjangkau oleh apa-apa gitu. Pak, kalau gitu di situ kan tidak cocok untuk electronic voting. Tentu saja tidak cocok. Ya, jadi tidak semuanya electronic voting. Tetapi manakala ada tempat yang cocok untuk electronic voting, mengapa kita tidak lakukan? Why? Kenapa kita tidak lakukan? Ya, mengirit sangat banyak. Dan tidak semuanya harus sama ya. Kan itu hanya tidak semuanya perbankan itu harus pakai ATM. Tidak semua perbankan harus pakai mobile internet atau mobile banking ya. Ada yang memang harus datang ke kantor cabang karena duitnya memang di drop pakai helikopter, duitnya drop memang ke situ, memang harus fisik ada. Indonesia demikian. Jadi memang tidak sama semuanya. Tetapi manakala ada teknologi yang memberikan solusi, bisa. Itu ya, jadi electronic votingnya dulu. Di belakang electronic voting, kita bicara tentang voting dulu ya. Voting itu ada macam-macam ya. Ada aspek-aspeknya ya, banyaklah aspeknya. 2 diantaranya yang paling utama itu biasanya yang satu itu adalah anonymity, yang kedua verifiability. Di dalam kacamata seseorang di Indonesia khususnya itu yang paling sebetulnya awal-awal menjadi concern itu adalah anonymity ya. Gimana anonim segala macam, itu pretty much solve lah ya. Ada teorinya, ada ini. Dulu mahasiswa S3
kami itu Pak Made namanya ya, dia menyelesaikan itu susah memang anonymity. What do you mean by anonymity? Teorinya banyak ya. Kalau misalnya, pokoknya contohnya seru lah ya. Misalnya contohnya gini. Kalau yang kita lakukan sekarang itu kita anonymity-nya adalah kita dilakukan dengan mekanismenya itu kertasnya ya, ballotnya. Jadi antara manusia dengan ballotnya itu diputus, sehingga ballotnya itu sama semua, anonymity-nya berhenti di situ ya, ballot itu. Ya. Nah, itu jadi nggak di-link lagi, nggak bisa ketahuan gitu ya. Tapi kan itu misalnya gini, misalnya ada satu TPS ya, isinya satu orang. Mau digimana-gimanain juga pakai ballot atau ketahuan. Kenapa? Karena yang milih satu orang. Ya, jadi itu bisa misalnya 1/n ya. Anonymity itu increases with the number of voters ya. Tapi ada batasan juga voters di satu tempat. Nggak bisa, technically itu masalah teknikal. Nggak bisa kita voting satu tempat isinya 2 juta, itu nggak bisa ya. Ada TPS kan ada batas. Itu masalah inilah ya, technicalities ya. Tapi kita bilang ya 1/n dan seterusnya, itu ada rumus-rumusnya. Ada apa? Dulu siapa sih? Santikaya atau siapa ya yang disertasinya yang dijadikan acuannya. Anyway, itu anonymity itu banyak sekali dan banyak dilakukan. Solusinya bisa pakai, waktu itu kita mau pakai sudo ya, sudo ID, terus juga pakai apa sih namanya? Kalau udah makin tua susah ya. Pakai image ya, image-nya itu yang kita ubah sehingga orang-orang pokoknya susah lah ya. Jadi satu arah ke sana gampang, balik lagi nggak bisa, some kind of hash ya, tapi dengan menggunakan image ya, gitu ya. Menarik yang itu nanti, makanya saya banyak meneliti lagi nanti ke misalnya image ya, dengan noise, dengan segala macam ya. Nanti kita bicarakan tentang stego crypto dan seterusnya. Itu satu aspek ya, anonymity aja udah banyak deh. Udah. 2, kita bicara tentang verifiability. Anonymity itu adalah satu hal ya. Jadi kita kalau kita bisa pure anonim, bisa pure anonim, tapi nggak bisa diverifikasi. Jadi misalnya ada 100 orang milih 100 deh dalam boxnya. Itu bagaimana saya bisa tahu bahwa 100 salah satu pilihan saya itu masih tetap ada yang di antara yang 100 itu. Itu sebenarnya namanya aspek verifiability. Kalau mau 100% verifiability, tidak anonim, dicantumkan aja Budi Raharjo milih ketua kelas, misalnya pemilihan ketua kelas, milih kandidat nomor 1 gitu ya, kandidat 1 ya, si Fulan memilih kandidat 2, si Fulanah memilih kandidat 2 gitu, dan seterusnya. Itu kan bisa gitu ya, exactly verifiable ya, 100% bisa dilihat ini milih siapa, tapi anonymity-nya goes to 0, akan menjadi 0. Nah, bagaimana kita membalance antara anonymity dan verifiability pada satu titik di mana kita bisa melakukannya. Nah, itu membalance itu cara teorinya gimana dulu ya, kita pakai di situ dulu. Baru nanti dari situ kita mengimplementasikannya dengan menggunakan teknologi. Ada banyak caranya. Dan tidak semuanya harus blockchain. Ada banyak caranya. Nah, verifiability itu juga susah banget ya. Dengan key exchange segala macem. Mulailah kita bicara tentang stego crypto, one way function, trapdoor dan lain sebagainya. Itu ada menariknya, ada banyak penelitian kali di sana, banyak lah gitu ya, penelitiannya seru. Sampai sekarang ada beberapa hal yang masih stuck saya karena saya belum bisa mendapatkan rumusan matematiknya. Itu udah bisa ya, technically atau practically udah bisa, tapi kalau ditanya Pak itu meningkatkan keamanan berapa kalinya itu, nah itu yang susah ya, karena kalau kita bicara akademik nggak bisa kita bilang lebih aman. What do you mean lebih aman ya, itu ada ininya ya. Anyway, itu aspek anonymity, verifiability dan lainnya dari e-voting yang tidak harus dengan menggunakan blockchain. Blockchain, nah sekarang teknologi blockchain kan banyak ya, menarik juga ya. Makanya saya meneliti blockchain itu gara-gara itu ya, gara-gara e-voting. Jadi meneliti blockchain itu bukan karena cryptocurrency atau apa, tapi karena e-voting. Jadi justru karena dari e-voting lah saya lari ke blockchain sampai akhirnya macam-macamnya blockchain dari zaman dulu. Nah, mari kita bicara tentang blockchain. Kenapa blockchain ini sangat cocok untuk electronic voting? Kenapa saya menekuni itu dulu ya? Yang pertama, blockchain itu philosophically kalau kita adalah komunitas yang banyak yang tidak percaya kepada one trusted entity. Intinya gitu, kita tidak percaya kepada one centralized entity. Ya, kita nggak mau ada one centralized entity yang kita percaya gitu ya. Itu blockchain awalnya itu ya, philosophically gitu. Nah, pemilu juga begitu ya sebetulnya. Kalau kita banyak aplikasi-aplikasi yang tidak blockchainable.
Misalnya saya punya database ya yang saya ingin kekepin sendiri. Sebenarnya core banking ya menurut saya database yang kita kekepin sendiri tidak ingin saya share kemana-mana. Core banking kan saya tidak ingin saya share kemana-mana. Billing system dari telekomunikasi nggak ingin saya kemana-mana. Tidak blockchainable itu. Ya itu tidak blockchainable. Itu menggunakan teknologi yang konvensional quote unquote ya. Kita bisa mirroring, replication, database-nya segala macam itu gampang ya. Jauh lebih gampang daripada kita menggunakan blockchain gitu ya. Dengan blockchain itu kalau kita tidak percaya one entity yang datanya ingin kita bagikan bersama. Voting. Bayangkan ya, voting itu kan kalau kita lihat ya secara umum, voting itu umumnya orang tidak percaya kepada pemerintah, ya, tidak percaya kepada perintah, tidak percaya kepada organisasi yang menyelenggarakannya, KPU, tidak percaya kepada Bawaslu, kalau di Indonesia ada Bawaslu ya, tidak percaya pada partai politik, tidak percaya kepada NGO, tidak percaya kepada pengelolanya nanti yang mengeksekusinya ya, misalnya kita lagi adain pemilu gitu ya. Jadi intinya gini, ada banyak pihak yang tertarik atau interested terhadap hasil pemilu ini, kita sebagai rakyat gitu ya. Tapi kita tidak percaya pada satu pihak. Ya, jadi itu blockchainable. Ya, itu blockchain sifatnya seperti itu. Mari kita keroyokan bersama-sama, entity ini kita keroyok bersama-sama ya. Saya tidak percaya, Anda tidak percaya. Jadi tidak harus ada satu centralized entity yang kita percaya. Itu dulu, sepakat itu dulu nggak? Kalau nggak ya tidak blockchainable. Jadi kalau kita bilang, wah ininya nanti kita pisahkan soal undang-undangnya ya. Nanti undang-undangnya kita bisa ini kan ya, peraturan segala macam ya. Bahwa kita bisa mulai dari menggunakan teknologi kayak voting, blockchain segala macam ya. Voting di mana bisa blockchain atau tidak blockchain. Itu sebagai kita sebutnya alat pencatat dulu aja. Di Indonesia masih kalau pemilu itu masih yang satu suara yang itu ya, yang yang fisik ya itu. Tetapi dengan adanya teknologi ini itu membuat orang kalau mau nakal agak susah. Saya ambil contoh ya, ini sorry ya loncat-loncat ya. Maksudnya gimana sih gitu. Nanti kalau ada orang-orang yang loncat gimana soal hukumnya segala macam, tenang gitu. Itu kita pikirkan juga. Kalau Anda bayar di tol ya, bayar di tol segala macam. Itu kan ada biasanya ada LED-nya berapa jumlah yang Anda bayarkan ya, baik yang bentuknya LED atau yang LCD gitu ya. Jadi kalau Anda nge-tap 10.000, tap 7.500, tap 3.500 segala macam ya. Pentingnya apa sih itu? Ya. Pentingnya itu adalah satu feedback untuk kita bahwa uang kita dipotong, didedak 7.500 misalnya. Oh ya 7.500. Itu juga sebagai alat untuk mencegah si orang yang di dalam ini ya. Misalnya kalau ada yang jaganya, si penjaga toll booth-nya itu nggak bilang misalnya orang ngetap 7.000 sama dia dicap 17.000 ya. Karena di situ kelihatan 7.000 neng gitu ya. Jadi dia kalau dia mau nakal, mau bercurang, dia harus curangnya dengan banyak hal ya, dengan sepenuh hati dengan teknologi ya. Curangnya harus lebih tingkatnya lebih level. Jadi levelnya lebih tinggi. Jadi tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan curang. Mungkin bisa, tapi tidak serta-merta dengan mudah seorang yang datang kerja gitu ya, mau jaga pintu tol terus dia akan curang, susah. Itu sama juga dengan seseorang yang tiba-tiba mau jaga TPS kemudian mau curang, susah ya kalau dengan adanya teknologi. Bahwa yang di-record tadi adalah kertas, tapi di sini ada pencatatan yang mana ini membuat orang akan menjadi susah untuk jahat. Sama dengan tadi ya, 7.500, 3.500, itu tadi ya membuat orang susah kalau mau untuk berbuat jahat. Bisa, tapi susah ya. Nah itu. Karena di dunia ini tidak ada yang secure 100% ya. Anyway, balik lagi ke sana ya. Balik lagi ke blockchain tadi ada satu sistem yang sama-sama kita tidak percaya single entity-nya ya, single entity yang tidak kita percaya, tetapi kita pengen semuanya merasa bahwa ini datanya secure ya, bukan secure ya, tapi integritinya juga terjamin. Hanya secure, integritinya bukan hanya secure saja, secure dalam artian anonim saja, tapi datanya juga terjamin. Nah, itu satu ya, single entity, tidak ada yang trusted single entity. Yang kedua, jumlah pihaknya itu harus banyak ya. Kalau misalnya saya punya sistem blockchain yang ikutan, kalau kita bilang node-nya ya, yang berpartisipasi untuk mencatatkan ledger-nya itu hanya 5, 20, 50, itu mah ini aja ya, dibuat konvensional aja. Tetapi begitu yang ikutan banyak, blockchain itu bagusnya itu kalau yang ikutannya banyak ya.
node-nya banyak pihak yang terlibat gitu ya, banyak. Nah itu menarik ya, baru itu reasonable. Jadi sebagai saya seorang warga negara yang mau contribute, saya mau contribute komputer saya, computing power saya bisa ikutan. Saya ikut bisa mencatatkan ledgernya, saya ikut bisa itu ya, dan itu. Tentu saja detailnya masih banyak ya, makanya banyak penelitian mahasiswa saya, misalnya algoritma konsensusnya gimana. Dulu ketika sebelum pakai Ethereum atau Hyperledger atau apa, kami buat sendiri algoritma konsensusnya. Sebagai contoh, kalau orang-orang kan mining ya, itu diperbutkan, itu yang mode algoritmanya yang proof of work ya, kan kita juga bisa juga proof of stake, proof of history, kita bisa juga proof of stake. Misalnya dulu ya, sekarang namanya proof of stake atau ya proof of stake ya. Kalau dulu digilir aja misalnya pihak-pihak yang untuk mencatatkannya ya, misalnya kita gilir KPU mana yang menjadi orang yang melakukan mencatatkan setiap melakukan validator ya, verifikator atau validator, meskipun dua itu istilahnya berbeda ya, untuk pada transaksi itu validate, hash kan, catat ya, dan seterusnya, itu bisa digilir ya, bisa digilir gitu ya. Itu ya, itu salah satu contoh konsensus algoritmanya bisa begitu. Terus bisa macam-macam lagi ya. Data yang mau dicatatkan, orang Pak nanti datanya ketahuan. Ada mekanisme untuk melakukan anonymizernya ya, tidak fully anonim. Kita bisa pakai pseudo. Kenapa tidak fully anonim tadi ya? Kita bicara tentang anonymity dan verifiability. Kita pengen bisa di verify juga. Saya harus bisa ngecek bahwa itu ya, saya voting kandidat 1 tadi ada di sana dalam database-nya. Nah itu pun ada mekanismenya juga. Saya nggak boleh hanya saya sendiri yang ngeceknya. Kenapa? Karena nanti saya bisa jual suara. Nah aspek itu juga harus dipikirin ya. Misalnya ada ini ya, Wani Piro tuh, Pak Budi, ini saya kasih 2 juta ya kalau untuk voting ke saya kandidat nomor 3 gitu ya. Saya bisa nunjukkan ke orang-orang, ini loh, saya udah milih kandidat nomor 3 tuh, bayar ke saya 2 juta. Jadi ada mekanisme juga bahwa kalau untuk melakukan verifikasi itu saya tidak bisa sendiri. Misalnya saya dengan KPU, TPS segala macam ya, jadi berdua datang, kayak gitu-gitunya, protokolnya itu juga sudah diteliti oleh mahasiswa saya juga ya, mekanismenya. Complicated itu banyak PKI-nya, public key infrastructure-nya harus kita bentuk, ada kuncinya gitu. Anyway, itu kalau mau ini bisa dilihat ya, penelitian mahasiswa saya, tesis dan disertasinya sayangnya saya belum online-kan semua, tapi nanti saya buatkan tautan di bawahnya ini. Saya listkan daftar penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya. Siapa tahu Anda tertarik. Ini juga udah lama. Ini saya ceritain ini kalau saya lihat 23 menit ya, saya ceritanya gini ngecampurnya gitu. Ini untuk memberikan kontribusi lah ya, karena banyak orang yang sekarang sedang selimpuran tentang blockchain, e-voting segala macam, banyak yang ngomong tapi belum meneliti ini ya. Saya tidak ingin tendensius mengatakan bahwa mereka belum tahu gitu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kami sudah meneliti banyak segala macam tentang blockchain based e-voting. Kita mulai dari sederhana dulu ya, misalnya blockchain based kawal pemilu gitu. Itu udah di tesis mahasiswa saya juga udah ada contohnya, dia sudah menunjukkan kita bisa membuat blockchain based kawal pemilu gitu. Nah, nanti sampai detailnya yang lain-lainnya juga ada. Kita juga bisa mulai dari kecil-kecil dulu ya, tidak it's a long way to go, sama seperti tahun 99 juga ketika kita mulai melakukan pencatatan sistem pencatatan pemilu kita dengan menggunakan komputer, dan sekarang sudah menjadi hal yang lazim bagi kita ya, yang bahkan kita ahead of its time, ahead of our other countries ya. Kita lebih maju, di quote unquote lebih maju ya daripada negara lain, karena kita terpaksa lompat tadi ya. Ingat analogi saya dengan handphone tadi. Ini sampai saking lama ngomongnya ini, kopi saya sampai dingin. Anyway, nanti kita bahas lagi lah sedikit-sedikit ya. Orang juga nggak bakalan nonton ini sampai habis dugaan saya. Biasanya 3 menit pertama, habis itu skip ya. Tapi bagi Anda yang yang menikmati sampai habis, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.